Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Edu Pandawa, salah satu channel YouTube yang membahas tentang tutorial-tutorial yang bermanfaat, terutama bagi pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara merekam kegiatan aktivitas yang ada di layar monitor laptop kita atau di komputer kita menggunakan Camtasia. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah tutorial yang nanti akan kita peragakan pada layar monitor kita, itu biasanya kita membutuhkan sebuah aplikasi yang mampu menangkap baik itu rekaman audio maupun videonya. Nanti di sana ada yang ini pokoknya bisa merekam semuanya, yaitu dari audio maupun ini tangkapan berupa videonya. Oke. Ini memang saya untuk kesempatan kali ini saya menggunakan Camtasia ini. Pertama kita buka dulu ya Camtasia. Oke. Nah, pada Camtasia ini nanti kita itu akan men-setting apa saja yang nanti kita butuhkan untuk kegiatan perekaman ini. Dan nanti mungkin teman-teman banyak yang sudah menggunakan Camtasia, terutama untuk editing video, ya. Tetapi ternyata itu Camtasia juga bisa digunakan untuk merekam segala aktivitas yang ada pada layar monitor laptop kita. Nah, oke, kita sudah membuka Camtasia. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Pertama, kita sudah buka ini, kemudian di sebelah kiri atas, ya ini kiri atas itu ada tombol kayak button ya berwarna merah ini tertulis record. Ya. Ini nanti yang akan kita gunakan fasilitas ini untuk merekam segala aktivitas yang ada pada layar monitor kita. Oke, kita klik ini dulu ya, yang paling atas kiri, klik record. Oke. Nah, di sini yang nanti akan saya bahas itu settingannya di sini ya. Teman-teman bisa perhatikan pada ini, yang ini biar kita select area. Itu artinya kita nanti akan mengambil gambar seluruhnya atau bagaimana. Kalau ini kita klik ini, nah ini itu artinya full screen. Full screen ini seluruhnya dari atas sampai bawah, ini kanan kiri semuanya terekam semuanya. Jadi segala aktivitas yang ada pada layar monitor ini semuanya, tidak ada area yang tidak terekam ya, semuanya terekam semuanya. Itu kalau full screen. Kalau kita memilih custom, nah di sini kita klik ya. Dan nanti kita di sini diberi beberapa pilihan. Kita pilih ini ya. Nah, di sini ini ada beberapa pilihan yang nanti teman-teman bisa pilih yang mana saja, terserah memilih yang paling atas atau yang mana terserah saja. Karena nanti ketika kita, contoh misalnya kita klik yang ini, ya, nah nanti akan wilayahnya ini ya kelihatan, bisa lihat teman-teman ya pada layar monitornya ini ukuran 1280 kali 720. Kalau kita pilih yang lain ini, ya nanti akan segini. Dan seterusnya nanti teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi kalau saya itu seringnya itu adalah menggunakan full screen. Kita klik ini, nah nanti akan semuanya itu full screen. Kemudian selanjutnya settingan pada record input. Nah, ini tertulis ada kamera on. Ini kalau misalnya teman-teman ingin merekam menggunakan sekaligus kita membuat tutorial yang ada di layar monitor kita yang terekam, bisa juga ditambah dengan rekaman wajah kita ya. Ini yang ini adalah
rekaman wajah kita. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin menampilkan wajah kita sendiri, nanti kita diganti ini saja. Kita klikin saja. Nah, otomatis akan kamera off. Kalau kita klik kembali, maka kamera akan on. Nah, ini seperti ini. Ini aktif. Nah, kemudian kamera sudah, kemudian yang ini pada audio. Nah, audio ini maksudnya adalah mikrofon kita ya, itu harus dalam kondisi on. Gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin rekam segala apa yang kita sampaikan, kita omongkan atau kita tuturkan itu, ya, teman-teman bisa setting ini menjadi off. Jadi kalau audio on itu artinya mikrofonnya hidup, ya, teman-teman bisa melihat ini, ya, ini indikatornya. Kalau saya ngomong ini, ya, nanti akan indikatornya seperti ini, dari hijau naik ke atas. Kalau sangat merah itu artinya suaranya keras. Gitu. Kalau teman-teman klik seperti ini, nah ini nanti apa yang teman-teman sampaikan, ngomong ataupun suara-suara yang lain yang dari luar itu tidak akan masuk pada rekaman, ya, itu seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya ini kita klik ini, nah nanti akan segala aktivitas yang kita sampaikan, kita punya suara, termasuk di sini contoh misalnya saya ngomong di belakang saya itu ada suara kodok, itu nanti akan masuk ke ini, ke dalam rekamannya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang ini ya, ini indikatornya. Kalau kita misalnya tarik ke sebelah kiri ini artinya suaranya lebih kecil, mikrofonnya akan sangat kecil sekali. Sampai ini, nah itu. Kalau kita di fullkan ini ya, suaranya akan lebih bertambah, lebih keras. Nah, ini pada settingan yang nanti akan kita persiapkan sebelum proses perekaman. Setelah sudah selesai semua, nah ini misalnya kita gunakan kamera on ya, karena nanti saya akan memberikan tutorial cara men-settingnya, tempatnya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau ini, nanti bisa di setting seperti ini, kamera off. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah semuanya sudah siap, maka kita lanjut pada proses perekaman. Untuk perekaman, kita klik pada tombol ini, ya, yang merah ini, record, maksudnya record gitu. Kita klik yang ini. Nah, ini akan ada pemberitaan seperti ini. Kalau kita klik, kalau selesai, maka kita klik F10 saja. Nah, ketika sudah seperti ini sudah mulai proses perekaman. Ya, untuk mengeceknya, teman-teman ini bisa lihat, yaitu kalau C ini, ya, kita kursornya tempelkan ke sini. Ini aplikasi Camtasia-nya. Sedangkan yang merah ini itu adalah aplikasi yang sedang proses perekaman. Jadi yang ini aplikasi utamanya Camtasia, kalau yang merah ini adalah aplikasi khusus pada proses perekamannya. Ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengeceknya, tinggal diklikin saja. Nah, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Ini adalah proses perekaman. Ini sudah on, teman-teman. Jadi sudah on segala aktivitas apa saja yang teman-teman ingin peragakan, termasuk ketika teman-teman ingin membuat video pembelajaran, ya, menggunakan dengan proses perekaman menggunakan Camtasia, itu juga bisa, ya, seperti ini. Ini sudah masuk perekaman. Kalau nanti misalnya teman-teman ingin menutup ini, kita gunakan ini saja, minimis, ya. Itu seperti itu. Kalau teman-teman di pause ya, istirahat dulu, nah kita klik yang ini. Nah, ini pause
Tapi nanti kalau kita ingin melanjutkan kembali ya, di sini juga durasinya berhenti. Kalau kita klik ini kembali, resume, nah nanti akan lanjut kembali. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ketika sudah selesai proses perekaman semuanya, dan kita akan mengakhirinya, itu adalah maka kita bisa tekan langsung yang ini, stop. Ya. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan ini ya, kontrol ini apa, tombol F10 ya. Teman-teman bisa cari di keyboardnya masing-masing, itu ada F10, bisa diklik langsung, nanti akan menghentikan proses perekaman pada layar teman-teman ya. Oke, misalnya kita sudah selesai proses perekaman, kita klik yang stop. Nah, nanti akan dibawa ke aplikasi pada Camtasia yang ini ya, utamanya. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini. Tadi ketika di proses awal ya, settingan awal itu kita menampilkan kamera. Ya, jadi aktivitas yang ada di layar monitor kita itu kita rekam, ditambah lagi kameranya on. Ya, kamera on ini merekam setiap aktivitas di luar ya, melalui proses perekaman di webcam itu ya. Webcam ini nanti juga bisa menggunakan webcam bawaan dari laptop, bisa juga dari webcam eksternal ya. Nah, contoh seperti ini adalah hasil proses pada webcam ya. Itu. Nah, ini kalau nanti misalnya teman-teman ingin memperbesar, ya ini sudah misalnya gini, tadi seperti ini. Ini misalnya kita akan men-setting pada ini wajah kita di sini ya. Kita klik di sini di bagian, berarti kalau di sini ya, kita lihat itu adalah track 2. Kita klik yang ini, kemudian ya di sini ada tanda titik ini ya, sebanyak berapa ini, 9. Kita bisa perbesar ya. Nah, juga bisa diperkecil ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Besar juga bisa, silakan itu. Nanti teman-teman bisa gunakan itu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ingin memindahkan lokasinya itu di mana ya, tinggal geserkan saja. Di sini bisa, di atas sini bisa, di atas sebelah kanan juga bisa, dimanapun berada silakan. Hanya saja kalau saran saya itu, kalau misalnya mau menampilkan wajah kita, jangan sampai mengganggu aktivitas utama atau materi utama pada perekaman layar di monitor kita. Misalnya ada materi penting, itu terhalangi oleh tampilan wajah kita sehingga mengganggu dari hasil video yang kita rekam itu tadi. Nah, setelah semuanya sudah selesai, misalnya sudah selesai ya ini, karena sudah pengaturan tata letak ininya sudah selesai, maka kita lanjut pada proses rendering. Ya, rendering itu istilahnya mengubah ke bentuk videonya. Nah, nanti teman-teman langsung ke ini saja, yang ini, tulisan share itu. Yang paling atas, kanan atas ini share. Nah, klik. Nah, itu. Di sini nanti ada beberapa pilihan, ada local file, artinya nanti bisa tersimpan pada laptop kita. Ada juga screencast.com itu, dan lain-lain, sampai ini YouTube juga bisa. Jadi begitu selesai nanti langsung masuk ke YouTube, ada juga ke Google Drive. Tapi kalau saya itu seringnya memang menggunakan yang local file. Karena apa? Nanti ini bisa tersimpan di laptop kita, dan sewaktu-waktu kita butuhkan nanti bisa kita gunakan tanpa menggunakan koneksi internet. Nah, itu. Contohnya kita pakai ini ya, local file. Kita klik ya, simpan di local file. Oke. Ini nanti kita akan diberi semacam
pilihan option beberapa dari hasilnya. Nah, kita klik yang ini ya. Jadi ini ada tulisan seperti ini, custom production setting. Kita klik yang ini, tanda panah bawah. Nah, di sini ada beberapa macam hasil dari yang nanti output dari video kita ya, macam-macam ini bisa di teman-teman pelajari. Tetapi kalau saya sendiri itu seringnya itu adalah menggunakan yang ini. Jadi MP4 with smart player ya. MP4 with smart player up to 720 pixel ini ya, pakai yang ini. Ini bagus, tetapi filenya itu sangat besar sekali itu, sampai menggunakan 1080 pixel. Tapi kalau yang ini itu 480 pixel, itu lebih kecil, jadi kita pakai yang sedang saja, yang ini ya, pakai yang ini. Oke, kita klik yang ini saja, yang MP4 with smart player. Nah, oke, selesai. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini ini adalah production name itu nama. Ya, misal kita namakan misalnya video Camtasia. Oke. Oke, misalnya. Kemudian ini folder. Folder ini itu adalah alamat penyimpanan ya, pada hasil dari proses rendering ini nanti akan tersimpan di sini. Ya, di ini. Jika teman-teman ingin menggantinya, memindahkan lokasinya, teman-teman bisa klik yang ini, tanda ini, folder. Nah, nanti akan silakan ditaruh di mana. Kalau saya pakai yang ini saja, pakai settingan default aja itu ya. Kemudian untuk kalau ini sudah selesai, langsung kalau ini sepertinya tidak terlalu itu ya, langsung saja klik yang ini, finish, yang paling tengah ini ya, yang paling bawah tapi paling tengah ini, finish. Kita klik finish. Oke. Nah, ini adalah proses rendering project ya, rendering dengan video. Nanti hasilnya adalah berupa video perekaman aktivitas yang sudah kita lakukan menggunakan Camtasia. Kalau menurut saya ini Camtasia itu untuk kelemahannya hanya satu sebetulnya, yaitu apa? Ya ini proses renderingnya lama sekali itu. Ya, tergantung nanti lama atau tidaknya itu video itu ya. Biasanya kalau semakin lama hasil perekamannya itu nanti akan menghasilkan atau proses renderingnya itu sangat lama. Tetapi kalau misalnya kapasitas file dari perekaman itu sedikit, kecil, itu nanti akan proses renderingnya juga akan lebih cepat. Itu seperti itu. Jadi ada sisi kelemahannya. Kelemahannya ya ini prosesnya renderingnya agak lama itu. Dan itu juga nanti berpengaruh terhadap laptop kita. Nah, sambil menunggu nanti ya proses selesai. Oh iya teman-teman, ini saya agak lupa tadi ya, baru ingat ini. Jadi seperti ini, kalau kelebihannya dari perekaman layar monitor menggunakan Camtasia itu, hasil Camtasia itu kelebihannya adalah menghasilkan video yang lebih bagus ya dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun ya nanti yang lainnya itu nanti teman-teman bisa cek dan bandingkan saja dengan Camtasia ya, seperti itu. Ada yang menggunakan Bandicam juga ada, kemudian fast tone capture itu juga ada ya. Tetapi kalau ini untuk kali ini adalah menggunakan Camtasia. Nah, nanti bisa dibandingkan mana yang lebih baik dan mana yang kira-kira sesuai dengan teman-teman itu. Nah, tadi sudah di itu ya, di hasil renderingnya kita buka. Tadi kita simpan di cek ya dokumen. Nah, di sini. Nah, ini
Camtasia. Nah, tadi namanya adalah video Camtasia ini. Ini hasilnya atau tempat dari hasil perekaman ya. Tuh. Nah, ini kita bisa cek yang ini. Video Camtasia. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini ada tampilan wajahnya. Kalau nanti misalnya ingin dihapus, jadi gini ya teman-teman ya, nanti akan saya sampaikan lagi ya. Kalau nanti misalnya teman-teman ingin tidak menampilkan wajahnya ini dan sudah terlanjur untuk perekaman yang ini ya, perekaman pada tampilan wajahnya, teman-teman bisa setting dengan menghapus ininya. Caranya sangat mudah. Klik pada track 2 ini ya, rec ini ya, track 2, record yang ini, yang paling atas ini, kita klik ini. Setelah itu ya, langsung ditekan pada tombol delete ya, di ini keyboard, atau misalnya enggak ya, bisa seperti ini, klik kanan kemudian delete. Nah, nanti hilang. Nanti ketika di rendering itu seperti yang tadi proses itu, hasilnya tidak akan muncul yang namanya muka penampakan kita, itu seperti itu ya. Itulah cara untuk proses perekaman dengan menggunakan Camtasia ya. Nanti bisa teman-teman gunakan untuk proses perekaman, baik itu video pembelajaran ataupun membuat tutorial-tutorial tentang yang berkaitan dengan aplikasi atau apa saja yang kita rekam pada kegiatan di layar monitor kita. Oke. Jika nanti ada pertanyaan yang belum memahami atau apa sajalah, silakan bisa tinggalkan di kolom chat ya. Silakan berkomentar dengan baik ya. Nanti kalau saya bisa, nanti akan saya berikan solusinya. Kemudian jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.